Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Guys, ini adalah sambungan video yang kemarin ya. Jadi ini adalah part keduanya. Jadi sedikit yang ingin aku ulang. Ini adalah tentang seberapa penting kita harus mengganti media tanam. Jadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus diperhatikan ya. Menurut aku bukan hanya tanaman adenium ya yang harus diperhatikan media tanahnya ataupun media tanamnya, akan tetapi untuk semua jenis tanaman hias. Akan tetapi beda-beda untuk unsur-unsur yang diperlukan. Misalkan seperti sekam, bagusnya kita pakaikan ke tanaman seperti aglonema, adenium, dan lain-lain. Ada beberapa juga tanaman hias. Terus ada juga seperti kohe, kotoran hewan. Ada yang memang tahan betul dengan kotoran hewan. Akan tetapi ada juga tanaman yang kurang tahan karena kotoran hewan itu lebih ke cenderung panas, teman-teman. Jadi pintar-pintarlah dalam memilih media tanam untuk tanaman hias yang ada di perkarangan kita. Nah, teman-teman, selain itu, intensitas penyiraman pada adenium juga sangat-sangat harus diperhatikan ya. Selalu aku tekankan nih buat teman-teman yang memang pecinta adenium, khususnya pemula, untuk intensitas penyiramannya itu harus benar-benar diperhatikan, karena adenium itu tidak suka yang namanya air ataupun kelembapan. Jadi kalau misalkan teman-teman harus memilih media yang benar-benar poros. Contohnya poros itu adalah ketika kita menyiram, airnya itu tidak mengendap di dalam pot, teman-teman. Jadi harus benar-benar poros, ketika kita siram airnya bisa langsung keluar. Nah kak, apa sih yang terjadi ketika adenium kita itu kebanyakan kita siram? Jadi kalau misalkan kita siramnya banyak, otomatis dia bakal terjadi yang namanya pembusukan akar. Mungkin untuk 1 minggu pertama pembusukan itu tidak langsung nampak di atas daun ataupun batang, teman-teman. Akan tetapi lebih ke dalam tanahnya. Jadi setelah 1 minggu akarnya busuk, baru akhirnya bagian atas itu seperti daun menguning dan layu dan akhirnya mati. Jadi kita tidak benar-benar tahu kalau misalkan kita tidak membongkar media tanam yang ada pada adenium, apakah akarnya itu busuk. Jadi untuk teman-teman pemula, aku saranin kalian boleh siram 3 hari sekali, nggak apa-apa. Karena untuk adenium yang awal-awal pertumbuhan itu, kalau misalkan kita kasih dehidrasi air, itu bisa merangsang beberapa proses. Yang pertama, bisa merangsang dia itu cepat berbunga. Terus yang kedua, dia itu kalau misalkan dalam program perbanyakan cabang ataupun tunas, itu bisa membuat tunasnya lebih cepat nimbul. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus benar-benar diperhatikan media tanam khususnya pada adenium. Terus untuk selanjutnya itu adalah tempat penempatan. Nah, adenium dia tidak suka air, akan tetapi dia sangat menyukai sinar matahari. Jadi aku saranin buat teman-teman pemula, teman-teman juga harus mengontrol intensitas cahaya sinar matahari. Kalau bisa
Itu adenium harus terkena cahaya sinar matahari dari pagi sampai siang sudah cukup sekitaran 8 jam. Akan tetapi dari pagi sampai sore itu makin benar-benar bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan mungkin ada beberapa posisi penempatan yang tidak terkena cahaya sinar matahari dari pagi sampai sore, teman-teman boleh menempatkan di area yang terkena cahaya sinar matahari itu dari pagi sampai siang saja, itu udah sangat-sangat bagus sekali. Nah teman-teman, balik lagi ke video. Jadi ini saya sedang mengerjakan pergantian pot juga pada tanaman yang mungkin sedang teman-teman lihat ya. Saya kurang tahu ini nama tanamannya apa. Jadi dari potnya yang kecil saya pindahkan ke pot yang lebih besar lagi. Nah jadi kalau misalkan untuk tanaman-tanaman seperti ini, kalau misalkan potnya kecil, itu tanamannya itu susah besar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau tanaman hias untuk teras saja, sebaiknya teman-teman tanamnya itu di dalam pot. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dia itu cepet besar, cepet gede, itu teman-teman boleh menanamnya itu di area tanah. Itu 2 bulan sudah besar sekali, itu udah bagus sekali. Cuman di sini saya ingin menanam mereka di dalam pot saja. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, aku mau nih teman-teman subscribe dulu channel YouTube aku. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian itu selalu terhubung ke channel YouTube aku kalau misalkan ada video-video terbaru yang aku upload. Jangan lupa juga share buat teman-teman kalian semuanya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini untuk sambungan part pertamanya dan ini adalah part keduanya. Sebentar lagi selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari menit pertama sampai menit akhir. Jadi kesimpulannya sedikit lagi, selalu buat teman-teman yang punya adenium, khususnya pemula, yang pertama teman-teman itu tidak boleh menyiramnya terlalu sering. Terus rahasia dia itu supaya cepat berbunga, supaya bunganya banyak adalah matahari. Dan tadi saya lupa menjelaskan bahwa pemupukannya itu juga sangat-sangat penting.
Kalau misalkan teman-teman pengen daun bunganya itu bagus, teman-teman boleh melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 kurang lebih 1 bulan sekali boleh, 2 bulan sekali boleh. Kalau misalkan lebih dekatnya lagi itu sekitaran 20 hari sekali dengan cara dicocor. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman pupuknya tidak dicairkan, boleh teman-teman boleh menaburinya aja sebanyak 10 sampai 15 butir aja per pot, jangan banyak-banyak juga ya teman-teman. Nanti kalau banyak-banyak daunnya itu bakal sangat-sangat banyak sekali. Jadi apapun jenis tanamannya jangan terlalu banyak juga kita ngasih pupuk, karena memang pupuk itu adalah sebagai pelengkapnya saja. Takutnya nanti seperti kita sering memberikan pupuk yang ada daunnya besar-besar, dia malas berbunga, itu menjadi salah satu juga adenium yang susah berbunga. Jadi adalah terlalu banyak pupuk. Di next video untuk bagian adenium yang susah berbunga, aku bakal lebih memperbanyakkan lagi penjelasannya. Dan untuk video kali ini hanya colekan-colekan manja aja sedikit. Oke, ini saya melakukan tahap terakhir yaitu penyiraman. Jadi penyiraman ini kalau misalkan untuk adenium saya sendiri, saya melakukan penyiraman 3 hari sekali sampai tanahnya itu benar-benar kering, dan setelah kering baru saya melakukan penyiraman teman-teman. Oke semuanya, sampai di sini saja sedikit cerita-cerita singkat dari aku. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.